Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nindya dengan NPM 22082609195. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahap-tahap dari hipnoterapi. Jadi untuk tahap hipnoterapi itu ada 5, yaitu tes sugestibilitas. Nah, yang dimana tes sugestibilitas ini dia mengukur sejauh mana kliennya itu mudah menerima dan merespon sugesti yang diberikan oleh hipnoterapis tersebut. Nah, terus untuk contohnya tesnya itu seperti tes menggenggam. Nah, kliennya itu meminta merentangkan tangan, jari ditarik imajinatif. Lalu jari-jarinya itu akan semakin jari-jarinya itu akan semakin mendekat, lalu terlihat jari-jarinya itu menutup sendiri. Lalu untuk yang kedua yaitu induksi. Nah, induksi ini pasien itu membawa pasien itu masuk ke dalam hipnosisnya dengan mengarahkan relaksasi tersebut secara mental dan fisik. Nah, untuk tujuannya itu mengurangi kesadaran logika yang sadar. Lalu untuk contoh tekniknya itu seperti relaksasi progresif. Dia melemaskan tubuh dia tuh secara bertahap-tahap. Lalu selanjutnya metode menetapkan objek. Lalu contohnya itu seperti coba tarik nafas perlahan, lalu rasakan tubuh semakin ringan, mata semakin berat, dan tertutup. Nah, itu contoh dari induksi. Lalu untuk yang ketiga yaitu dipping. Nah, dipping ini seperti memperdalam kondisi trans agar pikiran bawah sadarnya itu lebih terbuka menerima sugestinya. Nah, tujuannya itu membuat tubuh itu semakin rileks. Nah, untuk metodenya itu bisa hitung mundur, contohnya 10 sampai 10 1 dihitung mundur, dari 10 9 8. Nah, contoh kalimatnya itu bayangkan Anda menurunkan 10 anak tangga menuju tempat yang lebih terang. Setiap langkah membuat Anda lebih rileks. Nah, lalu yang keempat itu pemberian sugesti. Nah, maksudnya itu adalah inti dari hipnoterapis yang berupa penyampaian pesan positif untuk perubahan pikiran, perilaku, atau kebiasaan. Nah, untuk tujuannya itu melakukan reprogramming di pikiran bawah sadar, terus mengatasi masalahnya itu seperti kayak cemasnya itu karena dulu cemas, misalnya jika melihat apa-apa dia cemas, terus fobia. Nah, fobianya ini bisa karena melihat fobia air, misalnya dia jadi diberikan afirmasi yang positif terus supaya dia tidak fobia lagi. Terus bisa fobia pada ruangan yang sempit. Nah, jadi dia harus dilakukan di terapi, di afirmasi yang positif saat ketika di ruangan yang sempit dibilang tidak apa-apa kalau misalnya ruangannya itu sempit atau apa. Lalu bisa juga PTSD, trauma seperti kayak trauma kecelakaan, terus trauma ditinggal orang yang disayang seperti orang tua, anak, atau kakek. Lalu
untuk jenisnya itu ada pemberian sugesti langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung itu dia mulai hari ini, contohnya itu mulai hari ini Anda lebih percaya diri. Nah, kalau dia tidak langsung itu dia nama lainnya itu metafora. Nah, untuk contohnya itu contoh dari pemberian sugesti yang tepat ini, dia untuk klien kecemasan itu contohnya setiap kali Anda menghadapi situasi yang menegangkan, Anda bisa bernafas dan menjadi semakin tenang dan semakin percaya diri. Lalu yang kelima itu terminasi. Yang terakhir yaitu proses mengembalikan kondisi klien ke kesadaran penuh dengan nyaman dan aman. Nah, tujuannya itu adalah menutup sesi hipnotis ini, hipnoterapi ini, dan menjaga afirmasi yang positif yang tadi diberikan. Nah, contoh untuk terminasinya ini seperti dalam hitungan 1-5 Anda akan kembali sadar penuh dengan perasaan segar, nyaman. 1, 2, 3, 4, lalu dibuka matanya. 5, sadar sepenuhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.